Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Farudin, NIM 22114592, Prodi F1 Informatika. Jadi di sini saya akan bacakan tugas dari arsitektur komputer, yaitu untuk merangkum atau mengulang lagi evolusi arsitektur komputer. Jadi lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, jadi apa sih itu evolusi arsitektur komputer? Evolusi arsitektur komputer adalah perkembangan dan perubahan dalam desain dan struktur komputer dari waktu ke waktu, mencakup perubahan dalam komponen fisik dan logis komputer serta teknologi yang digunakan dalam pembuatan komputer. Jadi ya, komputer itu berubah seiring waktu guys ya, dari besar ke kecil. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Oke, generasi pertama 1940-an sampai 1950-an. Jadi pada generasi pertama, komputer pertama digunakan tabung vakum sebagai elemen utama dari sirkuitnya. Jadi besar banget ya. Tabung vakum adalah perangkat elektronik berbentuk tabung yang digunakan sebagai saklar elektronik. Contoh komputer pada generasi ini adalah EINAC atau EINAC dan UNIVAC 1. Yang ini contohnya di sini. Wah, ini nggak kelihatan ya. Di sini ya. Di sini nih. Kayaknya di situ. Terus program dengan menggunakan bahasa mesin atau bahasa perakit. Tidak ada sistem operasi modern pada saat itu. Semua instruksi diprogram secara langsung oleh operator. Jadi ya manual. Oke, jadi generasi kedua yaitu akhir 1950-an sampai awal 1960-an. Generasi kedua melihat penggantian tabung vakum dengan transistor yang lebih kecil, lebih handal dan lebih efisien. Transistor adalah komponen elektronik tipe dengan tabung vakum tetapi lebih kecil dan lebih tahan lama ya. Pada periode ini bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL diperkenalkan yang membuat pemrograman lebih mudah dan portable. Komputer mulai memiliki sistem operasi yang lebih sederhana meskipun masih jauh dari sistem operasi modern seperti yang kita kenal sekarang. Jadi ya masih besar gitu guys ya. Seperti ini ya, contoh seperti ini nih. Lebih kecil dikit sih. Lebih kayak komputer ya daripada yang pertama tuh. Oke, jadi kita kalau kurang jelas, ini adalah contohnya. Oke, ini adalah contohnya. Udah kan? Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, jadi seperti itu doang ya. Kita matiin dulu. Oke. Dan seperti itulah contoh gambarnya. Kita lanjut aja ke PPT-nya lagi, oke? Oke, jadi seperti itu ya. Kita langsung next slide aja, oke? Oke, generasi ketiga. Akhir 1960-an sampai awal 1970-an. Generasi ketiga menyaksikan perkembangan lebih lanjut dengan pengenalan sirkuit terpadu, integrated circuits atau IC. Apa sih itu IC? IC memungkinkan penyusunan banyak komponen elektronik dalam satu chip kecil, meningkatkan kepadatan dan efisiensi. Komputer mainframe dan mini komputer semakin umum. Komputer mainframe dan miniframe udah tadi ya. Sistem operasi seperti Unix mulai muncul dan jadi lebih kompleks. Jadi sudah ada sistem operasinya ya. Yang seperti Unix tadi. Itu adalah contohnya nih. Ini adalah contohnya. Oke. Jadi generasi keempat akhir 1970-an sampai awal 1980-an. Generasi keempat menandai munculnya mikroprosesor atau yang lebih kecil ya, yang menjadi dasar bagi komputer pribadi atau PC. IBM memperkenalkan
IBM PC pada tahun 1981 yang menjadi dasar bagi banyak komputer pribadi yang kita kenal hari ini. Nah, seperti ini nih contohnya ya, udah lebih seperti komputer sekarang ya, walaupun itu udah jadul banget. Tuh udah ada banyak ada masih sedikit port-portnya ya. Oke, sistem operasi seperti MS-DOS dan Macintosh OS muncul membuat komputer lebih mudah digunakan. Grafis komputer yang lebih baik antar muka pengguna grafis atau GUI seperti Windows dan Macintosh mempermudah interaksi dengan komputer. Jadi udah ada itu ya, Macintosh itu kayak Linux kalau nggak salah ya. Jadi tampilannya itu lebih mudah dioperasikan. Oke, generasi keempat kelima. Jadi aku nggak ngedit lagi ya, itu makan waktu yang lama, jadi nggak usah lah. Oke, lanjut aja generasi kelima. Akhir 1980-an sampai awal 1990-an. Oke, pada generasi ini komputer berbasis GUI seperti Windows dan Macintosh semakin umum. Jadi udah ada Windows dan Macintosh semakin umum ya. Komputer pribadi menjadi lebih terjangkau dan umum digunakan di rumah dan kantor. Jadi lebih murah dan ya lebih kecil, jadi bisa ditempatkan di mana-mana aja, di rumah, di kantor ataupun di mana saja. Oke, dan internet mulai menjadi lebih umum, menjadi jalan bagi revolusi informasi dan komunikasi, dan ini adalah masa awal-awalnya internet muncul ya. Masa itu internetnya udah naik gitu ya. Oke, dan generasi ke-6 akhir 1990-an sampai awal 2000-an. Nah, generasi ke-6 melihat peningkatan pesat dalam pemrosesan paralel dan jaringan komputer. Komputer pribadi semakin kuat dengan CPU yang lebih cepat dan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, seperti CPU-nya seperti Intel, mungkin AMD, dan penyimpanan Kingston, SanDisk, atau yang lain sebagainya ya. Internet menjadi semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya web dan aplikasi berbasis web yang mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja. Jadi udah banyak aplikasi dan web yang sudah bermunculan di internet ini di tahun 2000-an. Dan sekarang ada yang terakhir, yaitu generasi ke-7 akhir 2000-an sampai saat ini, dan inilah contohnya itu tuh. Jadi komputernya udah semakin bagus ya. Nah, ini biar kelihatan tuh ya. Tuh. Jadi lebih bagus cuy. Tadi bisa tadi masa ke masa ya. Oke, jadi generasi ke-7 akhir 2000-an sampai saat ini. Generasi ke-7 melihat perkembangan pesat dalam komputasi awan atau cloud computing, di mana data dan aplikasi disimpan dan diakses melalui internet. Jadi udah ada kayak penyimpanannya itu dari internet gitu. Kayak kalau di Windows itu ada cloud apa gitu, ini ada cloudnya ya. Pengenal CPU multi inti yang memungkinkan pemrosesan paralel. Kemajuan teknologi mobile seperti smartphone dan tablet yang memungkinkan komputasi portable, yaitu smartphone yang kita kenal yaitu iPhone, Android, dan lain sebagainya. Oke, dan kemunculan AI atau kecerdasan buatan semakin meresap dalam berbagai aplikasi, termasuk kendaraan otonom, pengolahan bahasa alami, dan pengenalan wajah ya guys ya. Yang sekarang yang lagi populer itu ChatGPT. Kalau di software itu Photoshop itu ada generate fill yang bisa membuat gambar yang kita inginkan lah ya, atau menghapus gambar lebih cepat. Oke, jadi kesimpulannya adalah evolusi arsitektur komputer terus berlanjut dengan kemajuan teknologi seperti komputasi kuantum, komputasi neuromorfik, dan pengembangan perangkat keras yang semakin efisien. Semua ini telah menghasilkan komputer yang lebih kuat, lebih kecil, lebih efisien, dan lebih terhubung dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan penggunaan modern.
Ini sampai sekarang ya udah banyak terobosan yang lebih bagus. Dan seperti kalau RTX kalau grafis itu ada RTX 4090 yang baru itu, yang bisa membuat kalian kalau main game ya itu auto rata kanan, mau game apapun tuh udah libas ya. Oke, jadi itu adalah presentasiku, kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.